Nama gue Riko, umur gue 23 tahun. Gue asli Jogja, tapi udah setahun terakhir tinggal di Magelang karena kerja di toko elektronik. Tempat tinggal gue deket banget dari Pasar Rejowinangun, kos-kosan kecil satu lantai yang bangunannya udah agak tua, tapi masih cukup layak lah buat tidur. Satu hal yang paling gue inget dari tempat itu, kalau malam, suasananya bisa sunyi banget. Suara motor jarang kedengeran, apalagi suara orang. Bahkan jangkrik pun kayak pilih-pilih hari buat bunyi. Hari itu hari Kamis, dan gue pulang kerja agak telat karena bos minta tolong bantuin ngitung stok barang buat akhir bulan. Awalnya gue kira cuma butuh waktu sebentar, ternyata sampai jam setengah 7 malam gue masih di toko. Pas gue kelar, azan Isya baru aja selesai berkumandang dari masjid depan toko. Langit udah gelap, dan angin malam mulai berasa dingin nusuk. Jalanan mulai sepi, kios-kios pada tutup satu per satu. Beberapa lampu toko masih nyala, tapi sinarnya lebih banyak dipakai buat ngusir rasa sepi daripada bantu lihat jalan. Biasanya gue lewat jalan utama buat balik ke kos, jalannya agak memutar tapi rame dan terang. Tapi malam itu gue ngerasa capek banget dan pengen buru-buru sampai kamar. Tiba-tiba gue inget ada jalan pintas di belakang pasar. Temen gue, Dani, pernah nyebutin kalau jalan itu bisa motong waktu sampai 10 menitan. Dan gue pikir, kenapa nggak coba aja sekarang? Gue belok ke arah kiri, masuk gang sempit yang nggak dikasih lampu penerangan jalan sama sekali. Cuma ada satu lampu warung yang kelap-kelip kayak udah mau mati, itu pun jaraknya jauh banget dari mulut gang. Gue gas motor pelan-pelan, ban motor nyentuh jalanan berbatu dan gak rata. Kiri kanan dipenuhi ilalang yang cukup tinggi sampai nyentuh dengkul kalau berdiri. Bau tanah lembab dan udara dingin bercampur jadi satu, dan entah kenapa ngebuat perasaan gue makin gak enak. Gue terus maju, lampu motor nyorot ke depan, nembus kabut tipis yang entah dari mana datangnya. Dan saat nyorot ke kanan, gue baru sadar ada tembok pendek yang di baliknya berdiri deretan nisan tua. Warna batunya udah mulai luntur, sebagian bahkan miring kayak hampir tumbang. Tumbuhan liar tumbuh subur di sela-sela nisan, dan beberapa malah nutupin nama di batu itu. Gue bisa lihat beberapa dupa yang udah mati di bawah salah satu nisan paling ujung. Gue mulai ngerasa merinding. Angin malam makin kencang dan bawa aroma aneh yang susah dijelasin. Kayak bau dupa yang dicampur sama bau bunga yang udah kelamaan dikubur. Waktu gue pelanin motor, jantung gue mulai berdegup lebih kencang. Ini bukan perasaan takut biasa. Rasanya kayak ada sesuatu, atau seseorang yang dari tadi mantau gerak-gerik gue. Gue coba tenang, tapi entah kenapa, tangan gue dingin banget. Keringat mulai netes dari pelipis, padahal suhu udaranya cukup dingin. Gue jalan pelan sambil ngelirik kanan kiri. Masih belum ada siapa-siapa, tapi perasaan itu makin kuat. Semacam tekanan yang bikin dada gue sesak. Dan saat lampu motor mulai nyorot ke pohon besar di ujung jalan, gue langsung ngerem mendadak. Di sana, di bawah pohon beringin yang batangnya gede banget, berdiri sosok seseorang. Diam aja, gak bergerak sedikit pun. Badannya tegap, pakai baju batik coklat tua. Motif batiknya familiar banget. Batik yang sama kayak sering dipakai bapak gue kalau lagi pengajian dulu. Gue gak bisa lihat jelas mukanya, tapi bentuk tubuh dan gaya berdirinya mirip banget. Persis. Jantung gue makin kencang, tangan gue makin gemetar. Gue mulai ngerasa dada gue dingin kayak es. Dan tiba-tiba, suara itu terdengar. Riko. Gue langsung nengok kanan kiri. Suara itu, suara yang udah lama banget gak gue denger. Suara bapak, lembut, pelan, tapi jelas banget manggil nama gue. Gue yakin itu suara beliau. Tapi anehnya, gak ada siapa-siapa. Gak ada satupun orang di sekitar. Cuma motor gue, jalan sepi, dan deretan kuburan tua yang kayak makin gelap dari detik ke detik. Riko, pulanglah. Kali ini suaranya lebih jelas, lebih dekat. Gue bingung. Refleks gue jawab, loh, bapak. Begitu kata itu keluar dari mulut gue, motor gue langsung mati sendiri. Lampu padam, mesin berhenti, jalan jadi gelap total, gak ada cahaya sama sekali. Cuma bayangan pohon beringin yang samar-samar kelihatan karena sinar bulan yang ngintip di balik awan. Gue coba starter motor, gagal. Gue coba lagi, masih gak nyala. Gue makin panik, hidung gue mulai nyium bau amis yang kuat. Kayak bau besi karat bercampur tanah basah.
Angin tiba-tiba berhenti. Sunyi. Sunyi banget. Kayak semua suara di dunia berhenti sekaligus. Gak ada jangkrik. Gak ada angin. Gak ada apa-apa. Tiba-tiba, tubuh gue kaku. Gak bisa gerak. Badan gue kayak dipaku ke jok motor. Kaki gue gak bisa ditarik. Tangan gue beku. Mulut gue terbuka, tapi gak bisa ngomong. Mata gue ngeliat ke satu arah, ke arah sosok di bawah pohon beringin tadi. Dan, dia mulai jalan. Perlahan, kaki kanan maju, kaki kiri nyusul, langkahnya pelan, tapi pasti. Dan setiap dia jalan, suara rumput yang diinjak kayak bergema di kepala gue. Gue bisa lihat jelas sekarang. Muka dia, itu muka gue, tapi matanya hitam legam, gak punya bola mata, kosong, mulutnya sedikit terbuka, dan ada darah netes dari ujung bibirnya. Langkahnya makin dekat, gue pengen teriak, pengen kabur, tapi tubuh gue gak nurut. Suara gue hilang, dan ketika sosok itu berhenti tepat 1 meter dari gue, dia ngeluarin suara yang pelan tapi dalam. "Rico, ikut aku." Gue panik, tangan gue gemeter parah. Rasanya dingin kayak es, sampai-sampai stang motor hampir jatuh dari genggaman. Gue coba starter motor, tapi sama sekali gak nyala. Gue ulang-ulang berkali-kali, bahkan sampai ngedek-ngedek gas, tapi hasilnya nihil. Kayak aki copot semua, padahal tadi gak ada masalah. Motor gue sehat-sehat aja. Gue mulai ngerasa gak enak banget. Dada gue sesak, jantung berdebar kayak ditabok dari dalam. Keringat dingin ngucur dari kening, padahal angin malam masih dingin menusuk. Lalu, dari arah belakang gue ngerasa kayak ada yang jalan pelan. Suaranya kecil, kayak rumput diinjak pelan-pelan. Rasanya makin lama makin dekat. Gue beraniin diri buat noleh pelan ke belakang. Gak ada siapa-siapa, cuma bayangan gelap, ilalang tinggi, dan deretan nisan tua yang berdiri kaku dalam diam. Tapi yang aneh, suasana sekitarnya jadi kayak nahan napas. Kayak dunia lagi nge-freeze sesaat. Udara sekitar jadi lebih berat, kayak ada kabut yang gak kelihatan tapi berasa nyelimutin badan gue. Gue coba balik badan lagi ke depan, dan waktu itu, gue langsung kaku. Diam, gak bisa napas. Seseorang berdiri sekitar 2 meter di depan gue. Diam aja, gak gerak, cuma berdiri tegak kayak patung. Cahaya bulan mulai keluar dari balik awan dan nyorot sedikit ke arahnya. Mukanya perlahan-lahan mulai kelihatan. Gue nyaris gak percaya sama yang gue lihat. Itu, muka gue sendiri. Tapi bukan gue, matanya kosong, hitam semua, tanpa bola mata. Mulutnya nganga lebar banget, sampai kelihatan kayak gak punya rahang. Kayak rahangnya copot dan ketarik ke bawah. Bibirnya sobek di ujung, dan ada darah netes pelan-pelan. Bajunya persis kayak yang gue pakai malam itu. Kaos abu-abu dengan logo kecil di dada kiri dan jaket hitam yang udah belel di bagian lengan. Dia diam beberapa detik, lalu buka mulut lebar-lebar sambil ngeluarin suara berat, serak, tapi kayak 2 suara sekaligus. Suara cowok dewasa dan suara anak kecil yang saling tumpang tindih. "Rico, pulanglah, ikut aku." Suara itu menggema di kepala gue, bukan cuma terdengar di telinga. Rasanya kayak suara itu muncul dari dalam otak gue, masuk ke dada, terus getarannya nyebar ke seluruh badan. Gue pengen teriak, pengen kabur, pengen nutup mata, tapi tenggorokan gue rasanya buntu. Kaki gue lemes, kayak gak punya tulang. Napas gue ngos-ngosan, seperti abis lari sprint sejauh 1 kilo. Gue coba dorong-dorong motor. Satu-satunya hal yang bisa gue pikirin cuma kabur. Tapi motor itu kayak tertanam ke tanah. Gak bisa digeser, berat banget, kayak lagi dorong tiang listrik. Gue udah gak peduli sama jalan rusak, batu tajam, atau apapun. Yang penting gue harus keluar dari situ. Gue pejam mata, baca-baca doa sekuat tenaga. Apapun yang gue inget dari kecil, semua gue ucapin. Al-Fatihah, ayat kursi, bahkan doa-doa waktu kecil yang biasa dibacain emas sebelum tidur pun gue baca. Lidah gue komat-kamit tanpa berhenti. Lama gue diem sambil merem. Mungkin 1 menit, mungkin juga 5 menit. Waktu rasanya gak jelas. Tapi di tengah rasa takut yang makin ngunci tubuh gue, tiba-tiba angin berhenti. Total, sunyi banget, gak ada suara dedaunan, gak ada jangkrik, gak ada apa-apa. Gue buka mata pelan-pelan. Sosok itu, udah gak ada. Kosong. Jalan di depan kosong. Gak ada siapa-siapa. Cuma pohon beringin dan jalan setapak gelap yang sedikit disinai bulan.
Tiba-tiba, motor gue nyala sendiri. Lampunya terang lagi, mesin langsung nyala tanpa gue sentuh. Gue refleks langsung naik dan tancap gas sekuat tenaga. Gak peduli jalanan rusak, gue bablas aja. Goncangan dari batu-batu jalan gak gue rasa. Gue tabrak semua yang ada di depan. Ranting, batu, bahkan semak-semak, asal bisa cepat keluar dari situ. Napas gue berat, mata gue panas karena nahan air mata. Tapi gue paksa diri gue terus jalan sampai gue ngelihat lampu jalan pertama di ujung gang kosan. Rasanya kayak lihat surga. Begitu gue sampai, gue langsung belok ke dalam, masuk ke halaman kos, matiin motor, dan buru-buru buka pintu kamar. Gue gak mikir apapun lagi. Gue masuk, ngunci pintu 3 kali, tutup jendela, dan duduk di pojokan sambil nangis kecil. Gue masih gemetar, bener-bener gak ngerti apa yang barusan gue alami. Badan gue kayak abis digebugin satu geng. Dada gue sesak, tangan masih kaku, kaki goyang. Jam tangan gue nunjukin jam 19.12. Gue cuma setengah jam dari toko ke kos, tapi rasanya kayak semalaman. Gak ada yang berani gue lakuin malam itu. Gue matiin lampu, rebahan di kasur sambil narik selimut sampai ke kepala. Setiap kali angin lewat celah jendela dan nyapu tirai, gue langsung kaget. Gue dengar suara langkah kaki berkali-kali, padahal gak ada siapa-siapa di luar. Entah itu halusinasi, atau beneran. Yang jelas malam itu, gue gak tidur. Gue cuma nunggu azan subuh berkumandang. Gue takut tutup mata dan pas bangun gue udah bukan di kamar lagi. Atau lebih parah, bukan lagi jadi diri gue. Gue terus nginget kejadian tadi. Sosok itu, wajah gue sendiri tapi hampa, matanya kosong. Dan suara itu. Suara yang kayak narik gue ke suatu tempat yang gue gak tahu. Gue cuma bisa nanya ke diri sendiri, kenapa gue jawab? Kenapa gue refleks nyaut pas dipanggil? Dan disitulah gue mulai sadar, mungkin, suara itu bukan pengen jawaban. Tapi izin, besok paginya, badan gue masih lemes. Mata merah, kurang tidur. Gue duduk di teras kos sambil nahan kepala yang berdenyut. Kopi sachet yang gue seduh rasanya hambar. Entah karena takut atau karena perut gue kosong dari semalam. Tapi gue gak sempat mikirin itu semua. Yang ada di kepala gue cuma satu, siapa sosok yang semalam gue lihat di jalan pintas itu. Kenapa mukanya mirip gue? Dan kenapa, suaranya kayak bapak gue? Gue tunggu Dani keluar dari kamarnya. Biasanya dia bangun sekitar jam 6:30, langsung ngopi sambil ngerokok. Pas dia keluar, muka dia langsung kelihatan kaget ngelihat gue yang duduk sambil melotot kayak orang abis dikejar tuyul. "Woi, lu kenapa, Rick?" katanya sambil duduk di sebelah gue, langsung nyalain rokok. Gue diem sebentar, terus ngeluarin semua yang kejadian semalam. Dari mulai jalan ke arah kuburan, suara yang manggil, motor mati, sampai sosok yang matanya hitam dan mukanya mirip gue sendiri. Dani gak motong cerita gue. Dia cuma ngedengerin, ngerokok dalam-dalam sambil sesekali ngelirik gue dari sudut matanya. Pas gue selesai cerita, dia buang napas panjang, terus ngomong pelan. "Gue udah bilang kan jangan lewat situ abis Isya." Gue garuk kepala. "Lah, emang kenapa sih, Dan? Emang segitunya?" "Ya." Dani diem sebentar, matanya tajam, kayak mikir mau cerita atau enggak. Tapi akhirnya dia buka mulut juga. Dia cerita, dulu jalan itu emang jalan umum biasa. Dipakai orang dari pasar buat motong jalan ke kampung belakang. Tapi sejak tahun 2001, udah gak ada warga yang berani lewat situ malam-malam, apalagi abis Isya. Ada kejadian aneh waktu itu. Seorang anak muda, sekitaran SMA, katanya baru pulang dari les malam. Dia lewat jalan itu karena buru-buru pulang dan mikir jalan pintas bisa lebih cepat. Saksi terakhir yang lihat dia cuma tukang becak yang bilang anak itu sempat berhenti di depan kuburan, lalu manggil-manggil. Katanya, dia lihat ibunya berdiri di tengah kuburan. Ibunya senyum dan manggil dia pulang. Anak itu nyaut, "Iya, Bu, ini aku." Besok paginya, anak itu ditemukan meninggal di dekat pohon beringin. Badannya dingin, tapi gak ada luka apapun. Anehnya, ibu si anak bilang dia gak pernah keluar rumah malam itu. Dia bahkan baru tahu anaknya meninggal pas polisi datang ke rumah. Sejak kejadian itu, warga mulai percaya ada yang gak beres di jalan itu. Apalagi setiap kejadian aneh selalu terjadi pas malam Kamis atau malam Jumat.
Dan semuanya punya pola yang sama, selalu setelah azan Isya, dan korbannya selalu nyaut suara seseorang yang mereka kenal. Dani ngelirik gue lagi, mukanya makin serius. Lu tahu gak, kenapa suara itu selalu nyamar jadi orang terdekat kita? Gue geleng pelan, karena mereka gak bisa masuk dunia kita, kecuali kalau kita ngizinin. Dan, jawaban, itu, bentuk izin. Gue langsung merinding, tangan gue dingin lagi. Gue keinget banget semalam gue jawab, loh, Bapak. Refleks, gak pakai mikir. Dan sekarang, kata Dani, itu bisa jadi undangan. Kalau lu jawab, kemungkinan besar dia udah nempel, katanya datar. Gue panik, terus, gue harus ngapain sekarang? Dani berdiri, masuk ke kamarnya, terus balik lagi bawa kantong plastik kecil. Dia ngeluarin segenggam daun kelor kering, sama seikat dupa kecil. Baunya udah kecium meski masih dibungkus. Lu rebus daun kelor ini sore nanti, terus mandi pakai airnya. Bersihin semua dari ujung kepala sampai kaki. Abis itu lu jangan keluar kamar, jangan buka jendela, dan jangan buka pintu. Kalau ada yang manggil, walaupun itu suara gue, jangan diladenin. Jangan jawab, jangan nengok, jangan apa-apa, baca doa aja, terus tunggu sampai subuh. Gue diem, mulut gue kering. Tapi gue gak bisa debat. Gue tahu, Dani bukan orang sembarangan. Dia emang pernah tinggal lama di desa kakeknya yang dukun tua, dan udah sering ngurus hal-hal aneh gini. Gue percaya sama dia. Sore itu, gue rebus air kelor kayak yang Dani suruh. Baunya gak enak banget, kayak sayur basi dicampur bau tanah becek. Tapi gue tahan, mandiin badan pakai air itu rasanya aneh. Gak dingin, tapi ngebuat bulu kuduk gue berdiri semua. Airnya keruh, beberapa helai daun kelor nempel di badan gue. Tapi gue gak mikirin itu. Yang penting, kata Dani, ini bisa bikin makhluk yang nempel minggat. Abis mandi, gue langsung masuk kamar, kunci semua pintu, tutup semua jendela. Lampu gue matiin. Gue rebahan di kasur sambil bawa Al-Quran kecil yang biasa gue taruh di tas kerja. Gue buka lembaran doa-doa yang gue inget dari kecil. Mulut gue terus komat kamit. Badan gue masih lemas, tapi kali ini rasa takutnya beda. Bukan, cuma takut lihat hantu, tapi takut kalau besok pagi yang bangun bukan gue lagi. Sekitar jam 2 pagi, waktu gue baru aja mulai ngantuk, tiba-tiba ada suara ketukan pelan di pintu kamar. Tok tok tok, Rick, buka dong, ini Dani. Suara itu lembut, santai, persis kayak Dani, tapi suara itu terlalu datar, terlalu bersih, gak ada jeda. Gak ada nada naik turun. Kayak suara yang direkam terus diputar ulang. Gue tutup kuping. Jantung gue berdetak makin kencang. Tok tok tok, Riko, ini aku, Bapak. Suara itu langsung nusuk ke jantung. Suara Bapak, lembut, hangat, tapi juga pelan banget. Seakan dia berdiri tepat di balik pintu kamar gue. Buka, nak, Bapak kedinginan di luar. Gue mulai nangis. Gue tutup kuping makin erat. Selimut gue tarik sampai nutup kepala. Air mata gue ngalir deras. Di balik suara itu, ada rasa rindu yang mendalam. Tapi juga ada sesuatu yang gak beres. Kayak, ada suara lain di baliknya. Suara berat yang nyamar jadi lembut. Tok tok tok, suara itu terus berulang. Kadang ganti-ganti. Kadang suara emak. Kadang suara Dani lagi. Kadang suara gue sendiri. Semuanya minta dibukain. Minta ditemenin. Tapi gue diem aja. Gue baca ayat kursi terus-terusan. Bibir gue kering, tapi gak berani berhenti. Ketukan itu berhenti pas azan subuh terdengar dari masjid. Seketika, semua suara hilang. Kayak gak pernah ada apa-apa. Kamar gue hangat lagi. Udara yang tadinya berat dan sesak jadi lega. Gue keluarin kepala dari selimut. Gak ada siapa-siapa. Sunyi. Tapi kali ini, sunyi yang tenang. Pagi harinya, Dani masuk ke kamar. Wajahnya pucat. Dia bilang dia mimpi buruk semalaman. Mimpi ada orang mukanya hitam ngetok-ngetok pintu kamarnya sambil bawa wajah gue. Lu aman? Tanyanya. Gue angguk pelan. Masih lemas. Tapi gue tahu, malam itu gue selamat. Sejak kejadian itu, gue gak pernah lagi lewat jalan kuburan itu. Bahkan kalau siang pun, gue mending muter jauh daripada lewat sana. Bukan karena gue penakut, tapi karena sekarang gue tahu, ada hal-hal yang gak bisa dijelasin pakai logika. Bukan soal berani atau enggak, tapi soal batas. Ada dunia yang bukan milik kita.
Dan mereka juga punya aturan sendiri. Dan satu hal yang gak bakal pernah gue lupain. Jangan pernah jawab kalau ada yang manggil, apalagi setelah azan Isya.